Setiap kita dihiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan, dengan itulah orang menyebut kita. Di dalam pribadi kita ada sifat sabar, ada sifat marah. Kalau sabar yang lebih dominan, kita disebut penyabar. Kalau marah yang lebih kuat, kita disebut pemarah. Sesabar apapun orang, dia mesti punya sifat pemarah. Sepemarah apapun orang, dia mesti punya sifat sabar. Nah, ibadah puasa mendidik kita agar lebih mendominankan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Nah, salah satu dari sifat itu adalah sabar. Sebuah hadis baginda Rasul menyatakan as-siyamu junnatun. Fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wa la yafsuq wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata keji, berkata kotor. Kalaupun ada orang mencaci maki dia atau mengajaknya dia berkelahi, bertengkar, hendaklah dia berkata, maaf, saya sedang sabar. Maaf, saya sedang sabar. Perlu benteng dalam kehidupan ini supaya kita tahu diri. Mana coupling yang boleh kita langkahi, mana yang tidak. Mana hal yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Bahwa kita mau cepat naik pangkat, boleh. Tapi harus ada sabar, ada cara. Bahwa kita kepengen cepat jadi orang kaya, boleh. Tapi sabar, ada cara. Seperti kita puasa sekarang ini, bahwa perut ini sudah melilit, tenggorokan sudah kering bukan main. Ada, boleh, sabar, ada waktunya. Bahkan luar biasa dilatih sabar pada saat kondisi sedang peka. Dalam keadaan lapar dan haus, orang itu kan peka. Sedikit tersinggung temperatur naik. Dikala itu orang diperintahkan sabar. Kalau perut kenyang, tidak haus, uang ada, badan sehat, disuruh sabar. Sabarlah orang. Tapi pada kondisi yang peka seperti ini, 1 bulan ini untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya, bagaimana sabar bisa menjadi bingkai kehidupan kita. Sabar di dalam mencari harta, sabar di dalam mengejar karier, sabar di dalam mengembangkan nilai-nilai luhur. Sehingga dengan adanya bingkai kesabaran ini, hidup kita 11 bulan sesudah Ramadan nanti dihiasinya dengan nilai-nilai yang indah dari bentuk kesabaran. Kemudian, kapan kita harus melaksanakan sabar itu? Umumnya di 3 tempat. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Karena pada saat kita sudah mengikrarkan diri, bersedia menjadi pelaksana perintah Allah, kala itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis, musuh utama kita, tidak pernah berhenti sekejap pun. Tiap kali kita berencana untuk melaksanakan taat, tiap saat itu pula iblis mengatur rencana bagaimana menggagalkan ini. Kita ingat dalam sejarah kurban, ketika Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah menyembelih putranya, ujian melaksanakan taat. Ialah kalau orang lain, anak cuma sebiji mata wayang, buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, sudah lama diharapkan. Turun perintah seakan Tuhan ingin berkata, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku. Tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku
atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, iblis ngatur strategi. Ini gendeng ini Ibrahim. Luar biasa. Kalau tiap orang punya iman seperti ini, kata iblis, nggak ada teman kita di neraka. CS kita nggak ada sudah. Ini harus digagalkan. Datang iblis menggoda Ibrahim. Kenapa mau kau sembelih anakmu? Perintah Tuhan. Ah, Tuhan cuma sentimen sama kau Ibrahim. Dia tidak kepengen kau punya keturunan. Jangan dilaksanakan. Tidak ada urusan sama kau iblis. Ini perintah Allah. Mundur. Gagal menggoda Ibrahim. Iblis pindah menggoda Siti Hajar. Barangkali perempuan lebih mudah. Karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya dari pikirannya. Lebih peka perasaannya. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana dengan suamimu? Mau disembelih. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, kata Siti Hajar. Kalau ini perintah Tuhan, jangankan cuma anakku Ismail. Aku pun ibunya mau ikut disembelih. Tidak ada urusan sama kau. Minggir. 2 kali kecewa iblis. Gila ini. Dikira perempuan imannya lemah, malah lebih hebat lagi. Tanggung-tanggung mau ikut disembelih sekalian. Gagal menggoda Siti Hajar. Turun iblis menemui Ismail kecil. Ismail, kau mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kau mau disembelih? Kenapa mau disembelih? Katanya itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Iblis mau bicara lagi, Ismail ngambil kerikil kecil. Idhab ya la'in. Pergi laknat terkutuk kau. Tengoklah iblis, dia berputar saja di rumah tangga kita. Suaminya mantap, dia datang kepada istri. Istrinya teguh, dia datang kepada anak. Tidak akan berhenti usahanya di dalam kita menggagalkan upaya agar kita jangan mentaati perintah Allah. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Di dalam meninggalkan yang dilarang. Orang tahu kita peminum, sudah mau berhenti, ada saja. Ah, kau jangan bertingkah lah, kau kemarin kan pakarnya, sekarang aja. Sudah berhenti kita berjudi, Allah, sekali-sekalilah. Sekali-sekali gak apalah, banyak saja bujukan, rayuan agar kita kembali kepada penyakit lama. Meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang Allah pun perlu kesabaran. Karena bukan main godaannya. Sebagaimana halnya juga dengan puasa ini. Puasa di Jakarta, di kota-kota besar, insya Allah pahalanya lebih besar daripada puasa di desa terpencil. Kenapa? Godaannya tidak seberat di kota besar. Di kota besar kita lihat tulisan gede-gede, hormati orang puasa. Di bawah yang makan biasa. Ini sebuah potret. Semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat, semakin berat juga cobaan dan bisikan iblis. Maka semakin diperlukan kesabaran itu. Lalu tempat yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, ujian. Baik dia dalam bentuk yang menyenangkan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka ketika datang kesusahan, kita akan seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau, bagai kerakap tumbuh di batu. Tetapi kalau bingkainya adalah sabar, kita akan seperti karang di tengah samudra. Dihantam gelombang yang bagaimanapun besarnya, dia tetap tegar, berdiri dengan kokohnya. Begitulah orang-orang beriman yang diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanaan ibadah puasanya. Nah, sabar ini tentu tidak ada habisnya. Pada tatanan dan situasi tertentu ada batasnya memang. Tapi secara umum tidak boleh kita berkata, habis sudah sabar saya. Ya mungkin dalam hal itu. Tapi dalam hal lain, tidak boleh sabar itu habis dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini. Seperti sudah dicontohkan, bagaimana sabarnya Ibrahim. Bagaimana sabarnya Siti Hajar. Bagaimana sabarnya Ismail. Melaksanakan perintah Allah dan mereka lulus. Lalu
Ismail selamat digantikan dengan seekor kambing kibas. Dan kemudian Ibrahim diberikan lagi kegembiraan dengan beroleh seorang putra lagi yang bernama Ishak. Inilah hakikat sabar dalam taat. Tidak akan rugi orang yang mau berkorban. Ibrahim siap menyembelih Ismail. Ismail diselamatkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim ditambah karunia seorang putra yang bernama Ishak. Sebuah potret tidak akan pernah rugi. Orang yang mau berkorban, ikhlas dalam berkorban, dan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena ada kesan khuffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dan jalan yang menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka dan jalan-jalan yang menuju ke sana diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang kita cenderung memang melaksanakannya. Karena itu belum tentu yang menyenangkan kelihatannya akan menyenangkan juga seterusnya. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih antara keuntungan jangka pendek dengan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tapi menguntungkan pada kehidupan jangka panjang. Lalu terakhir, sabar dalam menghadapi sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Itulah ikrar yang kita ucapkan. Artinya, pada saat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita sudah melaksanakan sebuah ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar itu di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman kita fasih betul mengucap dua kalimat syahadat. Tahlil pun lancar. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Ekonomi yang belum pulih, lapangan kerja susah, pengangguran banyak, biaya hidup tinggi. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi kepengen dagangan laris menghadap dukun. Dicampurlah itu, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini kan sudah gaya hidup yang sinkrit. Nah, puasa melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah ini seperti kita pernah bicarakan tanpa sugesti. Mungkin kalau kita sholat masih berharap dilihat orang. Kita membayar zakat, kita bersedekah masih berharap dilihat orang. Tapi dengan puasa hanya kita dan Allah saja. Ini harusnya melahirkan gaya hidup keikhlasan. Bahwa kalau kita sudah berbuat, yang penting kita dan Allah saja. Mau dipuji orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, yang penting saya sebagai pelaksana sebuah ibadah dan Allah sebagai tempat tujuan kenapa ibadah ini saya laksanakan. Karena itu, pada jumpa kita sore ini, kita akan bicara tentang ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab bukan saja hanya sholat kita harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat harus ikhlas. Menjalani hidup ini pun kita harus dengan penuh keikhlasan. Kita tahu bahwa apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa.
Apa saja. Kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Nah, ikhlas tentu bukan hal yang mudah dilaksanakan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan kecuali hanya menjadi penyembah Allah yang penuh keikhlasan. Penyembah Allah yang berangkat dari semangat keikhlasan. Saya ingin mengungkap apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau menyatakan, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun. Wal-alimuna niyamun illa al-amilun. Wal-amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun." Manusia, kata Al-Ghazali, pada dasarnya mati, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup, tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Begitulah dalam kehidupan ini, manusia pada dasarnya mati, kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Ilmulah yang membuat manusia itu hidup, bergerak, berbuat, berkembang, tumbuh menjadi lebih maju. Ilmu, dalam sebuah ungkapan lama, membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Dan agama membuat hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Apa yang hari ini terjadi di benua lain, hari ini juga kita tahu dari kamar kita. Dari kamar kita bahkan kita bisa ngobrol ke luar negeri. Itu kemudahan yang terjadi karena faktor ilmu. Dahulu tahun 50-an, orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kita sudah lupa dia baru pulang 6 bulan. Yang ada cuma kapal laut, sementara Mekah Madinah unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Ruang dan waktu sudah bukan masalah. Manusia mati kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu, walaupun dia hidup, tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya itu. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, banyak yang tertipu. Merasa sudah banyak karyanya, sudah banyak ibadahnya, sudah banyak kebaikannya. Mereka banyak yang tertipu, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya itu. Ikhlas itu, itulah roh dari amal yang kita kerjakan. Amal tanpa ikhlas, jasad tanpa roh, mati nilai amal kita. Nah, dan iblis itu luar biasa. Sehingga Nabi katakan, iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu. Persempit jalan masuk iblis ke tubuhmu. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasul? Dengan zikir dan lapar. Saya ingin mengulangi hadis ini. Iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu. Persempit saluran masuk iblis ke tubuhmu. Dengan apa ya Rasul? Dengan zikir dan dengan lapar. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mempersempit ruang gerak iblis. Itu makna bahwa kalau datang Ramadan, diikat setan dan iblis itu. Siapa yang mengikat? Ya kita sendiri. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Kita ikat dia, tidak berkutik, memperturutkan hawa nafsu sebagai kendaraan utama si iblis tadi. Jadi kembali kepada soalnya, keikhlasan itulah nilai dari amal kita. Nah, iblis datang kepada setiap orang dengan bendera yang tidak sama. Iblis datang kepada orang kaya dengan bawa bendera bakhil. Iblis datang kepada penguasa dengan membawa bendera kezaliman.
Iblis datang kepada para kiai dengan membawa bendera hasud, iri hati, dengki. Iblis datang kepada orang kaya dengan membawa bendera pelit, bin bakhil alias kikir. Strateginya berbeda, bergantung kepada yang didatanginya. Nah, kalau itu tidak terkena, ditanamkannya lah perasaan bangga. Amalmu sudah banyak, kebaikanmu sudah banyak. Dihilangkanlah keikhlasan kita. Karena itu hadirin dan pemirsa, saya ingin menyampaikan sebuah potret tentang ikhlas ini. Dulu ada cerita, kiai punya santri 2 orang. Satu namanya si Ali, satu namanya si Umar. Satu hari si Ali pergi ke kebun, nyabut singkong. Singkong tercabut, Ali melihat, ini singkong bagus sekali. Kalau dihadiahkan kepada Pak Kiai, senang hati beliau. Tabarukan, cari berkah. Berangkat ke rumah Kiai bawa singkong. Sampai di rumah Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Dari kebun Pak Kiai, saya jabut singkong, bagus sekali. Saya ingat sama Kiai, doakan saya Kiai. Oh, bawa masuk ke dapur, Li. Ali masuk ke dapur, taruh singkong. Kiai bilang sama istrinya, Bu, Ali ini jauh-jauh datang kemari, hadiahkan kita singkong ini. Pulang kita kasih apa dia? Kata istrinya Kiai, Bang, ada seekor kambing di belakang, hadiah pengusaha temporary sama kita. Daripada di sini tidak ada yang merawat, kan lebih baik dikasihkan si Ali. Siapa tahu dia pelihara berkembang biak jadi banyak nantinya. Jadilah itu. Ali permisi mau pulang, kata Kiai, Li, saya hadiahkan kau seekor kambing. Peliharalah, mudah-mudahan membawa berkah. Terima kasih Pak Kiai. Pulanglah Ali dengan kambing seekor ini. Di jalan pulang ketemu temannya si Umar. Dari mana kau, Li? Dari rumah Kiai, Umar. Itu kambing dikasih sama Kiai. Kenapa kamu dikasih kambing? Enggak tahu, saya datang cuman bawa singkong ke rumah Kiai, pulang dikasih kambing. Si Umar nih otak dagangnya jalan. Kalau Ali saja bawa singkong dikasih kambing, bagaimana kalau saya bawa duren? Jadi mampirlah si Umar ke pasar, beli duren 3 buah, dibawalah ke rumah Kiai. Kiai, Assalamualaikum. Ada apa, Mar? Duren Kiai, ikhlas karena Allah, ikhlas Kiai, silakan. Oh, bawa masuk ke dapur, Mar. Umar taruh singkong taruh duren di dapur. Kiai bilang lagi sama istrinya, Bu, Umar ini datang bawa duren lebih banyak dari yang dibawa si Ali. Kita kasih apa dia pulang? Kata istrinya Kiai, Abang nih kambing seekor pun sudah dikasih Ali, Bang. Sudah nggak ada apa-apa lagi di rumah. Gitu ya? Iya. Jadi macam mana? Kata istrinya Kiai, begini sajalah, Bang. Ali tadi kan datang bawa singkong. Lalu Umar nih daripada pulang tangan kosong, sudah singkong Ali saja kasihin si Umar. Begitu. Iyalah. Ya jadilah. Umar permisi mau pamit pulang, kata Kiai, Mar, ada singkong, kamu bawa pulanglah, saya hadiahkan sama kamu, rebus, mudah-mudahan bawa berkah buat kamu. Pulanglah si Ali bawa singkong nih kan. Jadi ini sebuah potret betapa si Ali yang ikhlas bawa singkong dapat kambing. Umar nih yang punya target bawa duren 3, pulang dapat singkong. Jadi ini sebuah cerita bahwa apa saja kalau sudah kita mulai bukan karena Allah, bersiaplah untuk kecewa. Itu dulu, barangkali adik-adik ada yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai, ada yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana contoh orang yang ikhlas dalam berbuat? Ya, contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita saja, tapi agak vulgar, tapi ini agak mendekati ya. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu, mohon maaf, barangkali agak mirip-mirip orang yang buang air besar. Ini saudara-saudara, kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Ikhlas kan? Apa pernah ditengok-tengok? Enggak pernah. Apa pernah berharap balik lagi?
juga enggak. Walaupun malam habis makan enak, makan sate, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang ikhlas. Enggak begitu jatuh terus ditengokin, jangan-jangan satenya ini. Enggak, sudah ikhlas, kurelakan di kau pergi. Begitu kira-kira contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Ini maaf ya, contohnya agak vulgar, tapi saya pikir itu yang agak mendekati. Kalau sudah berbuat ya sudah diikhlaskan saja, dilepas. Karena ikhlas itu kan artinya selamat. Selamat dari noda, selamat dari kepentingan yang selain Allah, bersih dari kepentingan yang selain Allah. Nah itu yang kita inginkan dalam berbuat. Dan puasa sekali lagi melatih kita untuk menerapkan sikap-sikap ikhlas. Kan kalau sudah kita puasa, yang tahu cuma kita dan Allah saja. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang, tapi karena melaksanakan perintah Allah berdasarkan keikhlasan. Mudah-mudahan puasa ini semakin mendorong kita menjadi orang-orang yang ikhlas